Alamin, kembali lagi di Selamat Winda, masih di tema kita hari ini, hati-hati hartamu akan diaudit di akhirat. Dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari Instagram jamaah yang ada di rumah, ya dari @nur_cahaya_06_05. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, bagaimana jika harta yang kita miliki saat ini adalah harta yang haram? Dan harta itu kita sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Apakah harta itu tetap dihitung sebagai amal ibadah atau sebagai dosa ketika kita di akhirat? Mohon jawabannya Ustadz sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta jawaban dari guru kita Habib Muhammad. Fadhol Habib, silakan. Makanya Masya Allah cari yang halal-halal aja. Jadi nggak repot, yang repot kan Ustadz bahasnya. Artinya Masya Allah harta yang haram ini ada 3. Pertama harta yang zatnya haram. Seperti khamar, minum-minuman keras, zatnya memang sudah haram. Maka sudah tidak boleh disedekahkan secara mutlak. Ada yang berkaitan dengan orang lain. Seperti Mas Fadil maaf mencuri HP. Mencuri ya. Ustaz hati-hati HP-nya. Hati-hati. Ya. Saya nyuri, Bib. Enggak enak aja, saya juga udah punya. Kemudian ada yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti pekerjaan yang bergelut dengan sesuatu yang riba misalnya. Jadi ini ada 3 harta yang terkategori haram. Lantas bagaimana? Apakah boleh disedekahkan? Pertama, pendapat yang pertama, apabila disedekahkan atas nama pencuri. Wah enak banget. Yang nyuri nih ya, atas nama dia, maka tidak sah dan tidak mendapatkan pahala, dan yang punya harta itu pun tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang punya harta tidak meniatkan itu harta untuk disedekahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan apabila sudah dicari, misal dia untuk berniat untuk mengembalikan harta curian tersebut, dicari enggak ketemu. Kemudian dicari juga ahli warisnya, enggak ketemu juga. Nyari anak Ustadz Maulana di mana, enggak ketemu misalnya ahli warisnya, maka boleh disedekahkan atas nama siapa? Atas nama harta orang yang kita curi. Ya. Nah lantas disalurkan kemana? Nah ini juga perbedaan antara ulama. Jadi disalurkan kemana? Maka pendapat yang pertama termasuk pendapat daripada Imam Ghazali, termasuk pendapat daripada Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Lantas ketika ada nih harta, bingung dia mau disalurkan kemana? Pertama tadi kalau buat pencuri, yang mencuri maka tidak sah. Kemudian kalau diniatkan atas nama orang yang kita curi masih terkategori sah. Nah lantas disalurkan kemana? Menurut pendapat imam-imam tadi boleh disalurkan secara umum buat fakir miskin. Ya termasuk juga anak yatim, termasuk juga orang-orang miskin, termasuk du'afa, termasuk janda-janda muda, Hah? Janda tua, janda muda boleh kalau miskin Ustaz. Oke, janda miskin. Iya. Udah nggak usah, udah suruh kerja aja udah. Iya. Artinya boleh, boleh kita lakukan seperti itu, disalurkan kepada mereka, bahkan boleh disalurkan juga buat pembangunan jalan, disalurkan juga buat pembangunan masjid. Menurut pendapat ini diperbolehkan. Lantas pendapat yang kedua sama, artinya disalurkan juga secara umum buat fakir, buat miskin, buat tadi yang miskin, janda yang miskin, buat tanah. Nah ini cuman ada catatan tidak boleh disalurkan ke masjid. Kalau pendapat yang pertama tadi boleh disalurkan ke masjid, kalau pendapat yang kedua tidak disalurkan ke masjid.
Jadi Masya Allah, harta haram ini juga bisa digunakan seperti riba. Ada uang riba, bagaimana boleh tidak dipergunakan uang riba? Kalau buat pribadi, dimakan pribadi, haram tidak boleh. Tapi kalau buat umum-umum yang kotor-kotor, misalnya buat pembangunan WC umum, buat pembangunan jalan umum, silahkan diberikan, tidak masalah, diperbolehkan. Maka ini kita ini harus paham, makanya orang itu diaudit hartanya. Dia audit hartanya dari mana dia dapatkan. Seperti hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak diterima salatnya orang yang tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang haram ini Masya Allah sangat-sangat berbahaya. Jadi bersihkan diri kita, bersihkan harta kita, pakai yang halal-halal saja. Tinggalkan yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan itu termasuk juga buat para koruptor ya. Termasuk sama itu maling semuanya, jatuhnya koruptor, ya. Masya Allah. korupsi. Terima kasih banyak Habib. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini disampaikan guru kita Ustadz Maulana dan doa singkat disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin Ustadz Maulana. Hati-hati, hartamu akan diaudit di hari kemudian. Ketahuilah ada 4 yang diperiksa di hari kemudian. Yang pertama yang diperiksa adalah umurnya. Umurnya, di mana dia habiskan. Kemudian jasadnya, di mana dia gunakan jasad itu. Kemudian ilmunya, di mana, kapan diamalkan. Bagaimana pengamalan daripada ilmu yang dia peroleh. Dan satu lagi, harta. Dan harta itu 2 pertanyaannya. Auditnya ada 2. Dari mana perolehannya, dari mana penggunaannya. Jadi hati-hati, penggunaan dan perolehan itu akan ditanyakan. Itulah audit. Hati-hati yang punya harta yuk periksa. Jangan sampai ada zakatnya belum dikeluarkan. Hati-hati jangan sampai sasarannya tidak tepat. Karena sedekah pun harus ikhlas. Yang terbaik sasaran tepat, tidak menyakiti. Dan satu lagi tidak mengungkit. Jangan sampai kita bersedekah justru tadi dikatakan oleh guru-guru kita. Justru jadi sombong. Nauzubillah summa nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, Allahumma amin, shalli amin. wa sallim Amin, ala amin, sayyidina ya Allah. Muhammadin wa Amin. alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Amin, ajmain. ya Allah, amin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa Amin, ya barakatan Allah, fil amin, umur amin, amin. wa sihatan fil jasad wa Amin, ya sihatan fil rizki wa Amin, taubatan qoblal maut Amin, ya syahadat dal maut maghfiratan ba'dal maut wa afan dal hisab wa aminul adab wa nasibah minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim warzuqna syafaatan nabil amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jadikanlah harta kami harta yang halal, harta Amin. yang barokah, harta yang bermanfaat, Amin. yang insya Allah menjadikan kemudahan hisab nanti di yaumil Amin, qiyamah ya kelak, Allah. dan matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, tetap iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.